Halo, selamat malam. Dengar, Malam Pak. dengar ya? Paham, Pak. Jelas dengar suara Bapak? Jelas, Pak. Delay Jelas, Pak. Pak. Hah? Delay. Iya ke saya sih. Oh, Soalnya sinyalnya lelet di sini. tapi bisa dengar suara Bapak kan? Ya kedengaran Pak, kedengaran. Nah, Bapak udah masuk ke Google Classroom semua? Sudah, Pak. Oke, udah masuk ke Classroom ya. Jadi Google itu Sudah, Pak. ada soal kan? Ada bahan Halo. dan kita akan diskusikan. Juga di WA juga udah Bapak posting ya, kita diskusikan. Bagaimana tata cara aparatur kuliah melalui Zoom? Yang pertama, mahasiswa harus mengirimkan video, ya. Wajib tukarnya Zoom meeting ya, bukan Zoom audio kan. Ya, harus mengirimkan video. Yang kedua, pada saat bicara, mahasiswa dapat menggunakan mic. Kalau tidak bicara, matikan mic. Nah, itu cara kuliah di Zoom ya. Kalau tidak bicara, mic dimatikan. Mic hidupkan kalau hanya berbicara sehingga suara tidak berbenturan kan. Kalau semua menggunakan mic nanti susah kedengarannya, tidak jelas suara. Karena apa? Mic hidup. Ya kan, bertabrakan. Ini pada saat berbicara, mic hidupkan. Kalau tidak berbicara, mic dimatikan. Kan, mikrofon dimatikan. Yang wajib dihidupkan hanya video, ya. Yang wajib hidupkannya video. Jadi karena ini kerja meeting, wajib video. Sebelum kita memulai pelajaran, setiap mahasiswa wajib menyampaikan kata pembuka. Salam, ya, ada di mana sekarang, gimana kabarnya, apa tujuannya hadir di Zoom, bagaimana moto hidupnya. Nah, setelah itu, sebelum kita akhiri materi juga, ada mahasiswa wajib memberikan kata penutup. Itu misalnya kesimpulan kuliah pada hari ini, manfaat apa yang dapat diperoleh selama kuliah ini. Oke? Siap? Jelas? Ya. Jadi berarti ini satu lagi ya. Setelah ini saudara-saudara bisa menyusun skripsi. Dan tupel ya, tupel boleh, tupel dia boleh ikut tupel, sebenarnya boleh tupel ya. Ikut tupel juga nanti daftar. Sebenarnya Anda juga bisa magang sebenarnya. Kalau untuk magang, daftar boleh daftar magang kan? Ya, daftar magang boleh. Kan kalau nanti di KRS ada magang itu jadi didaftarkan jadi KRS-nya magang. Selama SKS masih cukup kan? KCS kan tidak cukup, berarti sudah depan kan gitu kan? Ya paham kan? Jadi magang bisa tupel nanti ikut latihan ada tupel online kan dan sebagainya. Oke. Sekarang dari Apriansa mana Apriansa? Sana Apriansa. Memberi kata pembuka. Apriansa. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Untuk saat ini saya berada di Pontianak, Pak. Keadaan alhamdulillah sehat. Tujuan hadir di Zoom malam ini ya untuk belajar tentang analisa lingkungan dan bisnis. Kemudian untuk moto ya istilahnya untuk sukses lah, Pak. Sekian, Pak. Oke. Dirus, silakan Dirus. Dirus. Mana Dirus? Halo Dirus. Dirus. Nggak hadir ya? Ya, gangguan Pak. Oh ya, silakan. Oke, selamat malam Pak dan teman-teman. Nama saya Dirus. Putus suaranya Pak. Ngomong aja. Terus? Ada di mana sekarang? Saya lagi di Bengkayang Pak, biasa di warung kopi nih Pak. Ada kopi. Mana kopinya mana? Kopi. Enggak PSBB kan? Ya, di warung kopi Pak.
Ngopi. Sedang ngopi. Lagi ngopi nih, Pak. Banyak ngopi enggak? Oh, bagi lah kita di kopinya nih. Gitu. Nggak kedengaran soalnya, Pak. Putus jaringannya. Oh ya, dapat. Terus kabar gimana? Kabarnya gimana? Apa tujuan ada di Zoom? Ya, di WA, di WA kan ada soalnya tuh. Di WA ada pertanyaan. Di WA. Enggak di WA. Ya, Pak. Ada di WA, soalnya ada di WA. Iya. Suaranya putus-putus, Pak. Oke. Udah pokoknya ada putus ya sekarang. Eta Tatiana, silakan Eta. Halo, malam Pak. Malam. Saya saat ini ada di Pontianak. Masih masa cuti Pak, jadi nggak kemana-mana. Malam ini bergabung di Zoom untuk mengikuti perkuliahan analisis lingkungan bisnis. Ya. Moto hidupnya apa ya, Pak ya? Aduh, anjir. Biar itu ya Pak, biar bisa sukses kayak Bapak. Amin. Dah, oke. Ferry. Ya Pak. Ferry, silakan Ferry. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Adi. Ya, nama saya Ferry. Sekarang saya ada berada di Ngabang, Kabupaten Landak. Kebetulan sudah 7 bulan sudah 7 bulan tidak bisa kemana-mana, Ya. hanya di Ngabang saja. Ada COVID-19. Karena COVID. Untuk kondisi sekarang, kebetulan lagi batuk sedikit sih Pak, karena cuaca berubah-ubah. Tapi selebihnya sih sehat. Untuk tujuan hadir di Zoom malam ini, untuk mengikuti perkuliahan analisis lingkungan bisnis. Untuk moto hidup, kalau saya pribadi ada semacam kata-kata penyemangat. Kata-katanya begini: pikiran positif, perkataan positif, alam akan merespon kita. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Rahmat Aryandi Ghazali, silakan Rahmat Aryandi Ghazali, silakan. Rahmat Aryandi Ghazali, ada? Rahmat Aryandi Ghazali. Ya Pak. Silakan. Kedengeran Pak? Kedengeran. Ya, selamat malam saya ucapkan kepada kawan-kawan, terutama untuk Pak Adi. Saya saat ini berada di rumah di kampung halaman di Kabupaten Bengkayang. Saat ini alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian malam ini bergabung di Zoom dalam rangka mengikuti perkuliahan perdana analisis lingkungan bisnis. Oke. Moto hidupnya apa? Bagi saya segala sesuatu itu harus dijalani, dinikmati, dan suatu saat nanti kita akan memetik hasilnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tigan, silakan Tigan. Tigan. Ya apa tuh? Selamat malam Pak. Selamat malam untuk semua teman-teman. Jadi saya berada di rumah nih Pak, habis pulang dinas tadi. Jadi untuk malam ini perkuliahan pertama ya Pak.
untuk tetap muka melalui media Zoom ini untuk kita bahas masalah analisa lingkungan bisnis ya. Ya, betul. Yang mudah-mudahan nanti bisa memberi pengetahuan baru bagi kita untuk melanjutkan kuliah di semester baru ini. Untuk moto hidup Pak, bisa merasa, bukan merasa bisa, jadi tetap merendah diri walaupun di tengah-tengah kesulitan gitu Pak. Oke Pak, terima kasih untuk Oke. Moto hidupnya, waktunya. motonya? Motonya selalu bisa merasa Pak. Apa tuh artinya itu? Bisa merasa itu artinya kita bisa memahami orang, Ya. bisa melihat situasi, bisa menyesuaikan kondisi, bukan merasa bisa Pak. Iya, oke. Terima kasih. Ibu Saridin Group silakan. Ibu Saridin Ya. silakan. Oke, maaf Pak. Tadi ada masalah sedikit mengenai suara. Ya. Selamat malam Pak Adi dan juga rekan-rekan semua. Saya Hairul Abbas Rawani Sariningrum, otomatis kawan-kawan juga udah pada tahu. Alamat tinggal saya di Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, dan keadaan saya mungkin agak kurang fit. Masker, Bu, Jadi ya. Jadi pada malam ini saya ngikut Zoom meeting untuk mengikuti perkuliahan yang pertama, yaitu ALB, Analisis Lingkungan Bisnis. Adapun untuk moto hidup saya adalah selalu bersyukur dan juga selalu berpikir positif terhadap apapun itu yang ada dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi sekarang ini kita masih kuliah melalui daring, ya, pakai Zoom. Karena kita kalau pakai di Classroom dan WhatsApp, itu tidak nyaman rasanya, enggak. Bukan kuliah enggak. Karena cuma dapat tulisan, tak nampak orangnya, tak nampak dosennya. Justru itu akan menimbulkan stres bagi mahasiswa, cuma minta tugas dan sebagainya kan, dan tidak maksimal dapat pengetahuan. Maka satu media ini kita gunakan Zoom. Kenapa pakai Zoom? Karena kita sekarang di Kalbar ini makin bertambah kasus COVID-19, gitu kan, bertambah. Setiap hari ada yang terpapar, ya. Ada beberapa kantor yang di lockdown, ditutup karena banyak pegawai kantor juga terkena COVID-19. Ya, kayak kan waktu masalah isi wali kota kan terkena COVID-19, alhamdulillah ada sembuh. Kemudian banyak kantor Menkumham kena lockdown karena ada pegawai kena COVID-19. Jadi makin bertambah sehingga nanti juga akan diterapkan PSBB. Maka di UPB juga tuh udah terapkan work from home. Jadi Bapak tidak masuk kampus lagi, kerja di rumah. Minggu depan Senin sampai Jumat dapat di rumah, Sabtu pakai piket. Di dosen dan karyawan itu tidak ke kantor, ada piket. Ya, karena ini ilmu dari pemerintah daerah, dari gubernur juga. Mau sekarang di beberapa WFH namanya, WFH. Ya, work from home untuk mencegah COVID-19, untuk mengurangi ini kan gitu. Kalau semakin bertambah, nampaknya perkuliahan pakai daring nampak ini. Tidak mungkin tetap muka kan? Ya, kan gitu. Tapi ya, penyebab lain enggak. Penyebab karena keadaan dan situasi. Dan ini juga termasuk dalam mata analisis bisnis. Jadi ALB ini sangat penting dipelajari kan. Kalau kita sebagai pengusaha, siapapun berusaha itu harus mengetahui namanya analisis lingkungan bisnis, ALB. Dan jika Bapak, Ibu, saudara-saudara ingin berusaha juga harus melakukan analisis lingkungan bisnis. Bagaimana bisnis Anda? Nah, juga COVID-19 ini salah satu lingkungan kan, lingkungan eksternal, ya kan? Lingkungan apa nih? Lingkungan umum, lingkungan kesehatan, lingkungan alam nih. COVID-19 ini lingkungan alam. Jadi lingkungan yang berpengaruh pada bisnis. Coba bayangkan, dengan adanya COVID ini timbul peluang, timbul ancaman, kan? Betul nggak? Ya kan? COVID-19 ini sebuah lingkungan yang berpengaruh pada bisnis Anda. Berapa banyak bisa mati karena apa? Karena COVID, dan berapa bisnis yang muncul juga karena COVID. Jadi satu lingkungan muncul bisa mendatangkan ancaman, bisa mendatangkan peluang bagi perusahaan lain, kan? Contohnya usaha penerbangan. Apa yang terjadi pada usaha penerbangan kalau adanya COVID-19? Siapa bisa menjelaskan coba?
Kira apa pengaruh COVID-19 terhadap usaha penerbangan? Silakan. Siapa mesti jawab? Coba Pak, saya jawab Pak. Nah, silakan. Jadi kalau di Pontianak kan, Hmm. atau secara umum mungkin kalau dampaknya itu banyak Pak, termasuk penerbangan tadi kan. Otomatis kayak kemarin ada keluarga pulang ke Medan, sangat sulit Pak. Artinya sangat sulit itu karena memang rutenya pun di reschedule semua. Jadi otomatis penumpang sepi, pesawat pun mungkin dikurangi. Terus ada teman saya di sini memang hari-hari dia pengelola AC di bandara, akhirnya dirumahkan juga dia Pak. Jadi banyak sektor sih kena gara-gara COVID ini, khususnya di bandara. Dan ancaman ini ancaman perusahaan kan. Nanti kalau penerbangan kurang, akibatnya kan pemasukan perusahaan itu berkurang. Karena udah ada uang, hanya kan dirumahkan semua karyawan kan, hanya tidak. Nah, itu ini COVID. Juga ada peluang bagi perusahaan. COVID-19 tidak selamanya menghasilkan ancaman juga, tapi menghasilkan peluang. Nah, kira-kira apa peluang dari COVID-19 ini bagi perusahaan lain? Apa peluangnya? Ada orang yang suka ada COVID karena timbul peluang, kan gitu kan? Kan gitu. Ada yang tidak suka karena justru ada ancaman. Gara-gara COVID ini perusahaan kami mati, gitu kan? Tidak ada konsumen. Tapi dengan ada COVID-nya malah banyak pendapatan dengan COVID-19 ini. Dan malah tidak banyak pendapatan, banyak mendatangkan pendapatan dari perusahaannya. Kira-kira siapa yang menjadikan peluang nih? Karena ada COVID, silakan. Kalau ini, Ferry gimana Ferry? Kira-kira peluang apa yang dimunculkan oleh COVID-19 ini? Kalau menurut saya sih Pak, ada beberapa perusahaan yang mungkin secara grafik pertumbuhan pendapatan naik Pak selama masa pandemi. Yang pertama itu perusahaan kesehatan. Nah, contoh kayak KLB Pharma, Kimia Pharma, segala macam. Nah, itu pendapatannya growth-nya tumbuh. Yang kedua, perusahaan telekomunikasi, Pak. Nah, di mana segala kegiatan sekarang dilakukan secara daring, jadi peningkat telekomunikasinya meningkat, gitu Pak. Pengguna telekomunikasi meningkat. Ya, oke. Ada lagi pendapat? Kalau ini, kalau Ibu Sadiung gimana Ibu? Kalau Ibu Ningrum gimana? Kalau untuk saya mungkin untuk peluang bisnis, khususnya untuk bisnis online kali ya Pak, ya lebih banyak berjalan. Biasanya itu kan bisa dikerjakan di rumah. Ya, online. Online, bisnis hand sanitizer, kesehatan tadi, ataupun bisnis rumahan seperti pembuatan masker. Oh, masker ya. Itu mungkin ada ya beberapa keuntungan dengan keadaan seperti ini. Iya, betul. Jom juga bertambah kan? Banyak orang yang betul. Banyak langganan Jom kan? Karena dengan ini ada Jom laku, cuma tidak ada COVID, Jom tidak laku. Iya. Ya kan? Jadi satu lingkungan ini bisa mendatangkan ancaman, mendatangkan peluang bagi tidak selamanya musibah itu mendatangkan ancaman, gitu kan? Tidak selamanya. Musibah itu bisa juga mendatangkan peluang misalnya. Contohnya ini dengan COVID-19 ini masker laku. Banyak orang beli masker kan? Ya, kan mungkin satu masker. Satu orang beli 10 masker kan untuk diganti gitu kan. Terus sanitizer bagi misalnya kota laku kan. Ya, telekomunikasi lebih pertama kota laku banyak itu yang di kesehatan dokter laku ya kan. Obat-obatan laku, vitamin C laku, madu juga laku kan. Nah ini untuk mencegah COVID ini kan sebanyak minum madu. Dan sekarang kita harus minum madu untuk mencegah COVID kan. Vitamin C, vitamin B, ya kan? Dan banyak olahraga, masih banyak berolahraga, pagi olahraga, jalan kaki kan, kayak masker itu jangan. Karena kita kalau jangan kita di rumah ada ventilasi itu bahaya kan. Cuma kita harus bersih, kan ya, kebersihan sebagainya itu untuk mencegah COVID-19. Masker ya gitu, itu ya. Oke, jadi itu pembuka. Jadi COVID-19 juga masuk salah satu lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh pada bisnis. Yang mati ini kan kayak kafe mati kan. Tapi yang udah mati kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, ada kursus bahasa Inggris habis. Gajah Mada tidak buka lagi, itu habis tuh. Karena yang belum kursus itu udah habis semua, tidak bisa buka kursus kan. Bimbel tidak bisa buka, ya kan? Itu udah mati dah tuh.
Kan nggak boleh kita buka kan? Mm-mm. Oh, mana ada coba di Pontianak semua tutup, Bahasa Inggris Gajah Mada tutup, calling tutup, semua tutup semuanya. Habis tuh, jadi mati semua. Jadi pada tutup ya akhirnya ada pendapatan kan. Nah, akhirnya cari usaha lain. Nah, katanya bisa online kan gitu kan. Karena apapun dapat secara digital, ajar digital. Itu hikmah kita ada COVID. Jadi dulu waktu ada COVID, dosen-dosen contohnya tidak belajar teknologi ya kan. Sekarang ada COVID mau tidak mau dosen itu harus belajar teknologi. Belajar online, belajar menggunakan Zoom, belajar menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Itu harus belajar. Itu ini banyak positifnya kan. Jadi kita berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Jadi semua ada hikmahnya. Ya, kenapa kok Tuhan kok menurunkan COVID-19 ke Indonesia nih kan? Itu semua ada hikmahnya. Kita ambil hikmah positifnya. Dengan ada COVID ini kita bisa maju kan? Satu sisi bisa maju, ya kan? Rata-rata kan semua orang tuh udah pintar teknologi dah. Dari anak-anak kecil, ya kan? Kan SD udah pakai online belajarnya. Udah pandai ngirim foto, udah pandai buka ini kan, gitu kan? SMP, SMA sampai bekerja, sampai bapak, ibu-ibunya pun nggak pintar kan, teknologi kan, harus belajar. Nah, ini kan ini dampak dari COVID juga ada positifnya, ada negatifnya kan. Negatifnya itu kalau kena bahaya gitu kan. Nah, makanya itu harus pakai masker, kalau disini pakai masker. Oke. Di WA itu udah Bapak kasih Bapak pertanyaan, ya kan? Kita hari ini belajar analisa bisnis. Ini Bapak akan share poinnya. Tapi sebelum itu diskusi dulu. Nah, silakan. Udah baca belum soal di WA? Udah, Pak. Udah kan? Nah, silakan nomor 1 soalnya, nomor 1. Saya bisa jawab. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 apa? Nomor 1 siapa, Pak? Hah? Silakan. Nomor 1 siapa, Pak? Langsung jawab, silakan. Oh, boleh. Oke. Di sini ada pertanyaan, apa itu analisis lingkungan bisnis atau bisnis analis? Ya. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Ya, itu. Ada yang lain silakan. Pendapat silakan. Itu ya. Ada yang lain? Kalau Apriansa gimana? Kok sama sih Pak untuk analisis. Jadi lingkungan bisnis itu adalah analisis terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Timbul pertanyaan, kenapa perusahaan itu harus melakukan analisis bisnis? Nah, itu kan? Kenapa? Yeah. Kenapa kok perusahaan itu harus melakukan analisis bisnis? Apa yang terjadi kalau pengusaha itu tidak melakukan analisis bisnis? Nah, itu gimana? Ini gimana jawabannya? Kenapa nih perusahaan itu harus melakukan analisis bisnis? Dan apa yang terjadi kalau pengusaha itu tidak melakukan analisis bisnis? Ya, kenapa jawabannya silakan? Kenapa ya? Kan di buku tidak ada jawabannya. Kan pakai logika kita berpikiran. Nah, di buku tidak ada jawabannya kayak gini-gini. Semua umum, kan ilmu umum nih. Jadi kalau Bapak Ibu berbisnis harus ya mutlak melakukan ini, tidak harus menganalisis bisnis. Penting ini kan, penting dipelajari. Sangat penting, ya kan? Nah, kalau sebagai pengusaha tidak pernah menganalisis bisnis, bahaya itu. Ya. Bisnisnya akan bangkrut, bisnisnya akan hancur. Kenapa? Karena pengusahanya, pemiliknya tidak melakukan analisis bisnis dengan baik, kan gitu kan? Tidak memanfaatkan lingkungan. Karena kita berusaha itu harus memanfaatkan lingkungan, ya kan? Kalau kita soal lingkungan itu ada dua macam. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Ada lingkungan mikro, ada lingkungan makro. Ada juga ada lingkungan dekat, ada lingkungan jauh, gitu kan? Nah, ada juga lingkungan pemasaran. Banyak macam memberi istilah ini, kan gitu. Nah, maka itu setiap kita yang berusaha itu wajib mutlak harus melakukan analisis lingkungan bisnis. Harus tuh. Ya.
Kalau Bapak Ibu punya banyak uang, banyak modal, mau berbisnis itu harus memperhatikan dulu. Di mana usahanya, usaha apa, gitu kan? Bagaimana kondisi masyarakat. Ini penting semua tuh kan? Bagaimana demografinya, bagaimana alamnya, bagaimana ekonomi satu masyarakat, bagaimana sosialnya, Politik hukum. bagaimana hukumnya kan, bagaimana hukumnya, bagaimana politiknya, itu pasti perhatian semuanya. Ya. Jangan asal punya uang buka usaha atau bangkrut karena tidak melakukan analisis bisnis. Kita melakukan analisis apa kekuatan kita, ya kan? Apa kelemahan kita, gitu kan? Kemudian kita juga apa ancamannya dan apa peluangnya, gitu kan? Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita harus melakukan analisis lingkungan internal perusahaan, ya kan? Kenal loh. Nah, mengapa setiap pengusaha itu harus melakukan analisis internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, ya, gitu kan? Nah, untuk mengetahui ancaman dan peluang, kita harus menganalisis lingkungan eksternal, kan gitu. Oke. Yang nomor 2 gimana? Jawaban nomor 2. Silakan nomor 2. Nomor 2, silakan. Saya mau jawab. Eta mana Eta? Bisa jawab Eta nomor 2 Eta? Eta Octaviana nomor 2. Bentar Pak ya. Ya. Baca soalnya. Lingkungan bisnis atau lebih dikenal dengan istilah bisnis environment dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Sebutkan dan jelaskan. Ada 2 Pak, lingkungan internal sama eksternal. Jelaskan. Internal itu apa? Kalau internal tuh faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Faktor ini terdiri dari sumber daya atau bahan baku, kapabilitas perusahaan, keahlian utama perusahaan. Kalau lingkungan eksternal, faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Ya. Faktor ini terdiri dari ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, sama menjawab tantangan pesaing bisnis. Artinya, sudah jelaskan. Ada 2 ya, ada 2 macam lingkungan internal dan eksternal. Nah, itu ya, internal dan eksternal. Itu dipraktikkan. Dan harus dilakukan, setiap pengusaha itu harus menganalisis nih, kedua macam lingkungan ini. Harus diperhatikan ya. Nah, perhatikan. Kalau dapatnya bahaya, susah, ya kan? Lancarnya berusaha ini, tergantung ini, tergantung lingkungan ini, gitu kan? Kalau COVID termasuk lingkungan apa COVID tadi? COVID-19 termasuk lingkungan eksternal, kan gitu kan? Luar. Kita tidak bisa mengubahnya, kita tidak bisa menanganinya. Mohon tidak bisa. Karena ini kan alam, ya, benda alam kan? Tidak bisa. Ini namanya ekologi, lingkungan ekologi, ya kan? Kayak banjir itu tidak bisa bisa tidak perusahaan mengontrol banjir? Tidak bisa, ya kan? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kontrol tidak bisa, kan itu alam. Alam udah marah, susah, kan? Nah, banjir apa yang terjadi? Kita kan itu hancur, perusahaan hancur kan? Iya. Nah, itu. Kalau internal itu yang dapat dikendalikan internal. Nah, misalnya kayak jumlah karyawan dapat dikendalikan. Itu kan internal kan? Jumlah bahan baku dapat dikendalikan. Itu namanya lingkungan internal. Sumber daya manusia itu dapat dikendalikan, namanya lingkungan internal. Nah, gitu. Oke. Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang ketiga gimana? Siapa yang ketiga? Silakan. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor dalam lingkungan internal. Tadi udah ya. Nah, coba, belum. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor dalam lingkungan internal. Silakan. Kalau Dirus, mana Dirus? Bisa dengar Dirus? Ya, halo Pak. Halo. Udah habis kopinya belum? Nomor 3. Nomor 3. Bentar Pak. Minum dulu. Supaya bisa jawab, minum dulu. Kopi diminum. Habis minum kopi bisa jawab. Nah, tanya jawaban nanti kan. Cirias Dirus nih pasti di kafe dia jawabnya kan. Dari dulu di kafe. Nomor 3. Nomor 3, silakan.
Sebutkan dan jelaskan 3 faktor dalam lingkungan internal. Ya. Yang pertama, sumber daya bahan baku atau resource, Resources. yaitu bahan baku atau sumber daya perusahaan harus ada di sekitar perusahaan atau mencukupi walaupun dari daerah lain, Pak. Ya. Yang kedua, kapabilitas perusahaan. Ya. Company capability atau kapabilitas perusahaan adalah keterampilan, koordinasi dan penggunaan secara produktif atau sumber daya perusahaan, di mana ada keterampilan ini berada dalam aturan, rutinitas, prosedur organisasi, gaya pengambilan keputusan, dan pengelolaan operasi perusahaan. Sedangkan yang ketiga, ada keahlian utama perusahaan atau core kompetensi. Adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang tergabung dalam sebuah perusahaan. Kompetensi ini memiliki kaitan erat dengan nilai budaya yang ada pada perusahaan tersebut, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Nomor 4 sedang Tarigan. Nomor 4 Tarigan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Coba nomor 4, tadi saya sudah tulis. Nomor 4, faktor dalam lingkungan eksternal itu adalah berupa ancaman produk. Ya. Kalau istilahnya di sini trade of new entries, kemudian trade of substitusi produk, produk pengganti, Ya. baru daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, dan menjawab tantangan pesaing bisnis, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, nomor 5, siapa mau jawab nomor 5? Nomor 5, Ferry. Bukan nomor 5, Ferry. Bisa nomor 5, Ferry? Ya, untuk soal nomor 5, Pak, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESLE. PESLE ini merupakan singkatan dari PESLE itu singkatan dari Political, Economic, Social, Technology, Legal, dan Environment. Ya. PESLE ya. Aku PESLE. Ya. PESLE. Jadi kalau COVID itu masuk mana? COVID. Kalau kita dari PESLE ini COVID masuk mana? COVID-19 itu masuk lingkungan mana nih? Dari PESLE ini. Ekologi apa tuh? Environment kan? Ekologi, ya kan? Nah, itu ya. Oke, Bapak ini dulu. Bapak akan share dulu. Bisa lihat? Bisa lihat kan? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini ya. Jadi judulnya analisis lingkungan bisnis. Ya, analisis lingkungan bisnis. Jadi topik hari ini pertama analisis kondisi internal, ya, dan analisis kondisi eksternal dan SWOT analisis. Nah, kalau kita bicara masalah analisis kondisi internal itu satu proses untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Jadi kita harus bisa menyusun strategi usaha. Nah, untuk menyusun strategi usaha kita sebagai pengusaha harus melakukan namanya apa tuh analisis SWOT, ya, analisis kondisi internal atau analisis lingkungan internal. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Aspek yang perlu diidentifikasi pertama pribadi, pengalaman, bagaimana pendidikan, kepedulian kita dan keterampilan. Yang bukan pribadi, keuangan, modal, lingkungan keluarga. Ini namanya lingkungan internal. Jadi semua ini aspek ini dimasukkan dalam kategori internal, ya, lingkungan internal. Ya, pengalaman, pendidikan. Kenapa internal? Karena pengalaman bisa ditambah, kan?
pendidikan bisa ditingkatkan, kepedean bisa dipelajari, keterampilan bisa dipelajari kan, keuangan bisa dicari, modal bisa dicari, dukungan keluarga juga bisa ditingkatkan. Itu maka internal. Artinya kita bisa menjangkau, kita bisa mengendalikan apa yang itu namanya internal ya. Nah, jadi untuk bila Anda ingin mengetahui apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda harus melakukan namanya analisis kondisi internal atau analisis lingkungan internal. Kemudian analis kondisi eksternal. Nah, untuk apa eksternal ini? Kita perlu sebagai pengusaha ini perlu melakukan analisis kondisi eksternal. Bisa dengar jawaban kan? Nah, jadi analis kondisi eksternal ini adalah satu proses untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan sekitar usaha kita. Nah, ini ya. Nah, ada apa peluangnya, apa ancamannya. Nah, untuk mengetahui peluang dan ancaman kita harus melakukan namanya analisis kondisi eksternal atau analisis lingkungan eksternal. Adapun aspek yang perlu diidentifikasi, pertama pesaingnya gimana, Bapak Ibu mau berusaha, ada pesaing tidak, kan? Banyak pesaing tidak, gitu kan? Nah, bagaimana daya beli masyarakat, tinggi atau rendah, bagaimana permintaan terhadap yang mau dijual tadi itu, bagaimana peraturannya, bagaimana sosial budayanya, bagaimana teknologinya, bagaimana ekonominya, bagaimana lingkungan ekologi. Banyak, jadi pastel ya. Jadi aspek yang perlu diidentifikasi itu pastel. Ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, and environment. Itu pastel namanya. Itu masuk faktor-faktor dalam analisis lingkungan eksternal. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari peluang dan ancaman. Nah, dan ini kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha harus melakukan dua analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Nah, untuk melakukan apa nih, kita sebagai pengusaha juga perlu melakukan apa? SWOT analisis. Apa SW? Strength, weakness, opportunity, threat analysis. Satu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar untuk menyusun strategi bisnis, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin menyusun strategi bisnis, bagaimana strategi dalam bisnis Anda harus melakukan kegiatan aktivitas namanya analisis SWOT, ya kan? Analisis SWOT perlu ya, harus apa? Bagaimana prosesnya? Pertama, identifikasi kekuatannya apa, identifikasi kelemahannya, identifikasi peluang dan ancaman. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi kekuatan? Bagaimana cara untuk mengidentifikasi kelemahan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sebagai pebisnis harus melakukan namanya analisis lingkungan internal, ya kan? Yang ketiga, identifikasi peluang, identifikasi ancaman. Bagaimana sebagai pengusaha itu dapat mengetahui ancaman dan peluang? Saudara harus melakukan analisis lingkungan eksternal. Nah, itu dia. Ini penting ya, harus pelajari. Jadi walaupun tidak semua orang ini harus tahu ini, ya kan? Harus mengenai lingkungan bisnis. Nah, sekarang ini banyak masyarakat nih, masyarakat Pontianak sekarang udah banyak buka usaha, ya kan? Untuk mengatasi keuangan masing-masing, gitu kan gitu. Nah, ini adalah SWOT, strength. Apa strength itu? Kekuatan. Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Itu namanya strength. Weakness, kelemahan. Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Itu weakness. Ya, kalau apa kelemahan Bapak Ibu misalnya? Suka pusing palanya, suka batuk, itu kelemahan. Kenapa mengganggu? Ya kan, mau kegiatan aktivitas kan, umpama ya. Ini namanya SWOT individu ya. Apa kekuatannya umpamanya? Punya kemauan yang keras. Tetap semangat dalam kuliah. Itu kekuatan. Kalau Bapak tetap punya kekuatan kuliah itu namanya tuh kekuatan, ya kan? Selalu siap dengan kuota dan belajar, itu kekuatan. Kalau tidak ada kuota dalam belajar, tidak ada ini, berarti itu kelemahan. Itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu proses belajar mengajar. Itu kelemahan. Itu caranya, itu analisis SWOT. Itu contoh saja. Kemudian opportunity, peluang, situasi atau kondisi
yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Itu opportunity. Tadi kasus COVID-19 itu juga bisa punya peluang. Banyak sekarang orang buka usaha masker, itu peluang, ya kan? Telekomunikasi punya peluang. Banyak usaha laku, kota laku, karena ada COVID-19. Karena kenapa ada peluang? Karena sekarang pembelajaran dilakukan secara daring. Itu berpeluang bagi bapak tertentu. Dan juga ancaman. Apa ancaman? Ancaman itu situasi yang merupakan ancaman organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Contoh dari ini COVID, ancaman bagi penerbangan, usaha kuliner, pariwisata, itu juga ancaman. Karena dengan adanya COVID ini orang tidak bisa makan di restoran. Banyak restoran tutup. Ini ancaman daripada COVID-19. Nah, inilah ya. Nah, ada tuh. Jadi itu tadi itu tentang analisis bisnis ya kan. Tapi kayak udah paham belum dari itu? Sekilas lintas ya tuh. Udah paham belum? Apa yang Bapak udah paham belum? Jadi kalau apa kesimpulan dari itu apa kesimpulan kira-kira? Coba. Kalau dari Apriansa, tadi apa kesimpulan Apriansa? Dari PowerPoint tadi itu apa kesimpulannya? Kesimpulannya Pak terkait Yang tadi poin tadi itu. Iya Pak. Bagaimana kita mengidentifikasi baik dari sisi kelemahan maupun kelebihan kita, baik dari sisi internal maupun eksternal Pak, terkait lingkungan bisnis yang ada. Oke. Kalau Bu Ningrum, halo Bu Ningrum. Ya, halo. Dengan kita melakukan ini, berarti kan kita tahu keadaan sekarang, kita bisa membaca peluang apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Bisa setelah kita mengaca, dilihat dari segi lingkungan internal maupun eksternal. Bisa kita membuka peluang usaha. Ya. Oke. Dari Starigan? Ya Pak. Apa kesimpulan tadi kira-kira apa? Ini kira-kira kalau kesimpulannya bagi saya Pak ini untuk menjalankan bisnis itu artinya semua sektor harus dianalisis. Yang nomor 5 tadi apa Pak? Petless ya. Nah, itu kan merangkum semua jadi dari semua sisi harus dianalisa Pak untuk membuat planning menjalankan satu bisnis gitu. Dari kekuatan sama kelemahan terus peluangnya termasuk juga ancaman. Jadi mungkin segala sesuatunya bisa diantisipasi Pak kalau misalnya bisnis sudah berjalan tapi kita sudah antisipasi dengan analisa tadi Pak. Itu ya, Pak. Oke, kira-kira kenapa kok kita harus melakukan SWOT analisis? Itu apa SWOT analisis itu? Kenapa ya? Untuk apa kita tuh melakukan SWOT analisis? Ya kan tentunya kita kalau menjalankan usaha kan Pak harus maunya kita kan jalan kontinu ya. Terus mengharapkan ada profit gitu kan. Jadi tidak ada hambatan. Jadi itu untuk meminimalisir hambatan sebetulnya Pak dalam mencapai keuntungan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ini punya usaha, karena punya strategi kan, ya. Kalau berbisnis tidak punya strategi kan yang akan kalah bersaing kan gitu. Strategi yang Bapak buat itu lebih baik daripada strategi pesaing kan. Nah, untuk menentukan strategi tadi itu harus melakukan apa? SWOT analysis, gitu kan? Jadi SWOT analysis bagaimana apa? Untuk menentukan strategi. Ya, kalau nanti kalau bekerja di kantor gitu, sama kantor itu pasti punya strategi kan? Untuk menentukan strategi kantor itu, manajemen kantor juga harus melakukan namanya SWOT analysis. Analisis SWOT. Apa strategi yang akan kita gunakan nanti untuk bersaing ya? Itu harus melakukan SWOT analysis. Tidak mungkin menurut saya tanpa SWOT analysis. Tidak mungkin. Pasti melakukan SWOT analysis. Sama Bapak Ibu dalam kuliah. Ya kan gitu kan? Kuliah ini pasti punya strategi kan? Betul enggak? Betul nih. Ya kan?
setiap mahasiswa pasti punya strategi dalam kuliah. Bagaimana supaya cepat selesai kuliah kan? Ya kan itu pasti punya strategi. Ya gitu kan. Untuk strategi kuliah itu harus melakukan apa? SWOT analisis. Bagaimana kelemahan Anda, apa kekuatan Anda, gitu kan? Apa peluangnya dan apa ancamannya, gitu kan? Nah, gitu. Kalau mau kuliah, ada uang dah, ada modal dah, itu kan kekuatan kan? Kalau ada uang, ada modal berarti kekuatan kan? Nah, kalau nggak ada uang, nggak ada modal, berarti itu kelemahan, gitu. Mana mau cepat selesai kuliah? Karena uangnya kurang, nggak ada modal, sehingga hanya cuti kan? Cari uang dulu kerja. Kenapa? Ada kelemahannya. Contohnya sederhana aja, itu kan? Oke. Kemudian Dirus. Halo Dirus. Ya, berarti Pak. Silakan. Ya, halo Pak. Halo, silakan. Sudah habis kopinya? Udah habis Pak. Sudah. Udah kosong. Silakan. Baik Pak. Kalau menurut saya, dalam berbisnis itu kita harus berani menghadapi pesaing-pesaing kita Pak. Ya. Karena di lingkungan bisnis, ada pesaing-pesaing yang dimaksud dengan pistil tadi Pak. Iya. Baik politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Jadi kita memerlukan keberanian itu Pak. Sehingga dalam menganalisis lingkungan bisnis tersebut, kita punya strategi untuk menghadapi pesaing kita, Pak. Ya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Eta Oktaviana, silakan Eta. Ya Pak. Kalau menurut saya sih ternyata analisis lingkungan bisnis ini bukan cuma dipakai untuk perusahaan aja Pak. Ya. Bisa dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bukan untuk tidak juga untuk yang usaha yang besar, untuk kayak usaha besar kan kayak perusahaan gitu kan. Ternyata kalau untuk usaha kecil juga bermanfaat gitu Pak. Halo semua. Jadi dia kalau untuk usaha kecil tuh kita bisa lihat peluang lah kayak yang teman-teman tadi udah utarakan sebelumnya. Bisa ini sih bisa baca bisa baca peluang gitu Pak. Ya. Ancaman enggak. Oke. Sudah? Oke. Ferry? Iya Pak. Silakan. Jadi kalau berdasarkan analisis lingkungan bisnis, jadi ketika kita akan memulai sebuah usaha, untuk menentukan strateginya kita bisa menggunakan analisis SWOT. Nah dari analisis SWOT ini bisa kita bedakan lagi mana faktor lingkungan yang dari internal sama eksternal. Nah dari faktor internal ini kita bisa menentukan kekuatan kita apa, kelemahan kita apa ya dari bisnis yang akan kita bangun. Nah dari faktor eksternal kita bisa melihat peluang dan ancaman yang mungkin kedepannya akan terjadi dari bisnis yang akan kita bangun. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Oke. Rahmat Aryani, Gojali. Ya Pak. Silakan Rahmat. Ya, menurut saya analisis lingkungan bisnis yang di dalamnya juga memuat topik tentang analisis SWOT yang juga adalah instrumen untuk memetakan ya atau mengetahui apa yang menjadi faktor internal kita yaitu kekuatan dan kelemahan, kemudian juga untuk memetakan atau mengetahui apa yang menjadi faktor eksternal di saat kita atau memulai atau sedang menjalankan suatu bisnis dan sekaligus menemukan atau mendapatkan satu strategi atas apa yang menjadi faktor internal dan eksternal tadi Pak. Saya kira itu Pak. Ya, Bapak tanya, apakah Anda semua ini hari ini membaca surat kabar tidak? Atau majalah atau apa ya? Ada baca tidak kira-kira?
Enggak, Baca, Pak. Sampai baca, sampai tidak baca? enggak Pak. Tidak baca. Oke. Nggak baca lagi, Pak. Sekarang baca grup WA aja. Oh gitu. Oke, kira berita apa hari ini yang Anda baca? Kira-kira berita apa hari ini baca? Kalau Pak Priyansa ada baca enggak Priyansa? Belum ada sih Pak, masih Pak. Ada. Yang lalu ada baca? Berita yang lalu gitu, yang kemarin-kemarin? Oh iya, Ada paling kan? masalah ini sih Pak, terkait penambahan kasus COVID di Kalbar gitu Pak. Nah, oke. Kalau misalnya Anda membaca satu berita adanya penambahan kasus COVID di Kalbar, kira-kira Anda sebagai pengusaha ini apa yang Anda lakukan? Apakah ini bagi Anda ini sebagai peluang atau sebagai ancaman? Kalau Anda sebagai pengusaha. Anda baca berita nih, adanya penambahan kasus COVID-19 di Kalbar kan? Itu dari berita Tribun katakan, atau dari berita Puan dan Pos, ini kan? Kira-kira Anda sebagai pengusaha nih, ya kan? Anda pengusaha nih, dari sisi pengusaha, Anda dari sisi pengusasaha ya, bukan dari sisi pemerintah, bukan dari sisi kesehatan, tapi Anda dari sisi pengusaha itu kira-kira itu apa? Kalau Anda tangkap nih, membaca berita ini dari sisi pengusaha. Peluang sih Pak, kalau misalkan merupakan peluang untuk bisa memasuki bisnis penjualan misalkan masker, sanitizer, dan perangkat-perangkat kesehatan lainnya Pak. Oke, berarti Anda akan buka usaha itu ya enggak? Kan ini peluang kan, gitu kan? Jadi Anda punya pikiran positif, tidak negatif. Gitu kan? Yang positif, ada yang negatif, wah susah nih. Ada COVID-19 kan? Nah, ini Anda dengan positif. Jadi internet ini peluang. Oke. Kalau Eta baca berita apa Eta selama ini gitu? Dan hari enggak, kemarin-kemarin enggak boleh. Kemarin. Salah buku baca yang kemarin dulu enggak boleh. Udah baca berita ada surat kabar. Itu Pak, yang banjir yang ambil yang di Kalimantan Barat ya Pak ya, yang di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi gitu kan. Okay. Itu kan melumpuhkan kegiatan sehari-hari mereka kayak di Putusibo itu kan tinggi banget ya Pak ya. Cuman kalau untuk saya misalnya pengusaha kebetulan pengusaha yang bengkel gitu ya Pak ya, itu kan banyak yang terendam. Ntar kalau misalnya udah kering, udah surut gitu kan ya kan, kayak motor, mobil mereka yang terendam, ya itu bisa jadi peluang buat bengkel. Saya gitu kok jadi pengusaha bengkel. Cuman kalau untuk kayak sembako mungkin ya Pak, kalau nggak mampu mereka selamatkan ya, kalau sembako kan mudah rusak Pak. Itu aja sih. Ya. Kalau ada ya ada positif ada negatifnya lah kalau banjir. Banjir positif. Kalau banjir maksudnya kenapa banjir tuh? Tadi banjir kenapa? Apa? Kalau banjir itu maksud lingkungan apa banjir? Apa Pak? Nggak jelas Pak. Kalau banjir maksud lingkungan apa banjir? Kan ada pestel, ada eksternal. Eksternal. Itu ekologi. Ya, kayaknya masuk eksternal kan. Oke. Salah. Kalau ini karena Ibu saya Ningrum. Ibu Ningrum, silakan Ibu Ningrum. Ibu Ningrum. Ya, Pak. Pernah baca berita apa di kabar? Atau di majalah juga boleh baca majalah. Apa berita ini? Kalau yang berita terhangat yang sering penambahan COVID nih Pak. Oh, jadi dari hari ke hari penambahan COVID yang terus-menerus yang mempengaruhi kinerja kita. Okay. Otomatis kita akan kembali lagi ke peraturan WFH. Iya, kalau Ibu sebagai pengusaha, ya sisi pengusaha, gimana kira-kira kalau membaca berita itu tuh? Kalau sebagai pengusaha tergantung dari sudut mana juga ya Pak ya. Kalau misalkan saya mungkin bisa jadi peluang juga untuk untuk usaha pembuatan masker. Dan juga kita mempromosikan online seperti hand sanitizer. Ya, oke. Ini sih menurut saya ini masih positif berarti, gitu kan? Iya. Iya. Oke. Kalau dari Starikan, apa berita pernah dibaca gitu selama 1 minggu ini? Kurang lebih sih Pak, dampak COVID semua, cuman yang jadi anak kita kan kebetulan kita nggak pebisnis ya. Tapi kalau misalnya kita pebisnis, yang tren sekarang ya memang itu tadi Pak, untuk
di samping kita bisnis kan itu kan kebutuhan juga Pak, seperti yang teman-teman bilang tadi. Karena kita masih di lingkungan yang pandemi kan, jadi tidak ada pemikiran kemana-mana memang, karena kita tidak lepas dari situasi itu. Ya. Sekarang surat kabar banyak isinya cuma COVID ya enak. Data orang baca COVID bertambah, itu enak intinya. Nanti bisa COVID semua. Semua COVID isinya enggak, apapun di surat kabar itu COVID bertambah. Di TV COVID, di radio COVID, mana-mana COVID. Jadi apa itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kalau TikTok mau COVID semua COVID-19 kan gitu kan. Jadi masyarakat jadi kalau masyarakat mungkin takutnya enggak, ngeri gitu ya kan. Ya kan. Tapi kalau bagi pengusaha ada dua sisi. Yang punya usaha, wah ini peluang nih, gitu kan. Ada yang punya usaha ini negatif nih, gitu. Banyak macam lah reaksi manusia kan, reaksi manusia. Oke, kalau Ferry, gimana Ferry? Ferry. Ya Pak. Ferry. Berita apa? Ya, kalau ya berita ya terbaru yang baru mungkin beberapa hari yang saya baca kemarin ada dua sih Pak yang jadi kayaknya isu nasional sih Pak. Yang pertama tentang penghapusan pajak kendaraan pembelian baru. Itu yang pertama. Yang kedua tentang isu ada kurs super mikro untuk para wirausaha dari pemerintah. Kalau baca dua berita tadi pertama apa pengurangan pajak enggak? Dari sisi pengusaha gimana kira-kira tuh? Ya pengurangan pajak Pak. Iya. Kalau dari sisi pengusaha gimana? Membaca berita itu gimana? Dari sisi kalau dari pengusaha, Anda sebagai pengusaha ya, kan? dari pengusaha gimana? Kira-kira gimana? Kalau baca berita itu gimana? Dari sisi pengusaha tuh. Ya. Kalau dari sisi pengusaha tentunya sangat baik sekali Pak ya. Pertama kalau kendaraan, contoh kita beli kendaraan harga 300 juta gitu kan. Contoh beli truk Pak ya, beli truk untuk angkutan sawit misalkan. Nah, yang awalnya kita mengeluarkan modal 300 juta, terus nanti misal terrealisasi dari pemerintah penghapusan pajak kendaraan itu tentunya sebagai pengusaha bisa istilahnya modal yang seharusnya untuk beli kendaraan bisa kita alihkan untuk ke bisnis kita gitu Pak. Dari 300 juta bisa kita beli 200 juta mobil baru gitu kan Pak truknya. Ya, tentunya sangat pengaruh sekali. Dan juga kalau untuk kredit yang kredit super mikro dari pemerintah itu sangat bagus sekali sih Pak. Karena untuk mendapatkan kredit itu kita cukup punya usaha dan usaha kita dijadikan jaminan, tidak perlu tambahan jaminan lain, kita udah bisa dapat 10 juta dari pemerintah gitu. Itu sih Pak. Ya, nanti kita dalam belajar ALB ini, jadi masa harus rajin baca surat kabar. Harus rajin, karena ALB itu hubungan dengan surat kabar, media. Ya. Nanti setiap pengusaha itu harus punya dua strategi, ya setiap pengusaha. Kalau yang pertama strategi pasar dan strategi bukan pasar. Dalam ALB ini kita akan cenderung berbicara namanya strategi bukan pasar. Nah, nanti ke depannya ya. Jadi ada kalau strategi pasar itu strategi untuk bagaimana mendapat keuntungan, itu pasar kan. Jadi kalau bukan pasar enggak, kalau pasar itu kita bisa tentang ada isu, ada kelembagaan ya kan, ada kepentingan. Nah, jadi kita nanti sebagai pengusaha juga ya harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. Gitu kan? Sebagai pengusaha juga harus bisa bekerja sama dengan media dengan surat kabar, dengan televisi. Karena yang supaya apa? Supaya media bisa membesarkan usaha kita, gitu kan? Nah, kita bisa bersama media dengan pemerintah yang sangat banyak kita dengan masyarakat ya, dengan itu harus bekerjasama. Dengan lembaga-lembaga non pemerintah, LSM itu harus bekerjasama, ya kan? Misal contoh gini, ada kasus kan dulu bakso Pak Kumis mengandung tikus kan? Ada nggak? Pernah dengar cerita itu kan? Nah itu termasuk isu, itu masuk kasus ALB itu. Sehingga ada berita bakso Pak Kumis mengandung tikus itu banyak orang tidak mau makan tikus, tidak mau makan daging bakso Pak Kumis kan? Karena disinyalir mengandung daging tikus. Nah itu bahaya, itu ada isu, namanya isu tuh. Nah, jadi kan itu bisa mempengaruhi usaha baksonya Pak Kumis kan? Tapi setelah diterangkan ternyata tidak benar. Nah, Pak Kumis melakukan konferensi pers itu tidak benar. Setelah diuji ternyata tidak mengandung tikus. Nah, jadi diungkapkan di koran itu tidak benar sehingga konsumen percaya lagi bahwa tidak benar sehingga mau lagi makan bakso Pak Kumis. Itu contoh
Contohnya, contoh sederhana kan, itu kita dari nanti ALB. Ya, jadi ada 2 strategi pengusaha itu. Pertama strategi pasar, kedua strategi bukan pasar. Nanti ke depan kita mencari itu. Ada namanya 3 I, apa? POI. Pertama isu, kedua institution, interest, dan information. Itu 4 I nanti ya. Ingat konsep 4 I. Ya, konsep 4 I, apa I pertama? Isu. Apa I kedua? Interest. Apa I ketiga? Institution. Apa I keempat? Information. Nah, jadi kalau kita bicara soal ALB, kita bermula dari isu. Apa isunya, kan? Baca berita, COVID-19 bertambah di Kalbar. Apa isunya? Itu isu kan? Isunya kan apa? COVID-19 bertambah di Kalbar. Itu isunya. Siapa-siapa yang berkepentingan, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini? Pemerintah daerah, satu satgas COVID-19 kan? Kantor kesehatan, itu kan? Nah, itu yang terlibat anggota dewan. Apa kepentingan mereka? Beda pengusaha. Kepentingan pemerintah beda dengan kepentingan kesehatan, beda dengan kepentingan pengusaha. Itu namanya 4I nanti ya. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap COVID-19? Bagaimana pendapat Anda sebagai pengusaha gimana? Itu namanya information. Bagaimana pendapat Anda sebagai pihak pemerintah terhadap COVID-19? Itu namanya information. Jadi kita dalam ALB kita akan bicara dari sisi 4I. Pertama dari isu. Baca berita surat kabar, apa isunya, ya kan? Apa kepentingannya? Kalau sebagai pengusaha, apa dampaknya, apa peluangnya, apa ancamannya. Itu sisi pengusaha kan? Nah, itu I, namanya information namanya. Itu penting. Maka sangat penting dipelajari setiap orang yang mau berbisnis. Oke ya, udah paham semua kan? Ini inti dari ALB kan? Sebelum kita mengakhiri kuliah ini, silakan masing-masing untuk memberi kata penutup. Apa kesimpulan kuliah pada malam ini? Dan manfaat apa yang Anda dapatkan dari kuliah pada malam ini? Dari Apriansa, silakan Apriansa. Kata penutup Apriansa, kata penutup. Apa kesimpulan kuliah pada malam ini? Dan manfaat apa yang Anda peroleh dari kuliah ALB pada malam ini? Silakan Apriansa. Baik, makasih Pak untuk kata penutup dari saya terkait kesimpulan dari analisis lingkungan bisnis materi di ALB malam ini, ya, yaitu tentang bagaimana kita melakukan analisa atas lingkungan bisnis yang ada, baik itu dari sisi internal maupun eksternal, dan juga dari proses analisa SWOT yang bisa dilakukan. Sudah. Kemudian, ya Pak. Kemudian untuk manfaat yang didapat, yaitu ya ilmu tentang konsep analisis lingkungan bisnis dan juga analisa SWOT yang bisa didapat, Pak. Oke. Sekian, Pak. Makasih. Oke, makasih. Bu Ningrum. Bu Ningrum. Ya, Pak. Silakan. Kata penutup. Jadi, ya, dari mata kuliah ALB ini kita bisa mengetahui bahwa dalam kalau misalkan kita akan mendirikan suatu perusahaan atau meniti karir di bidang usaha, kita harus bisa menganalisis lingkungan terlebih dahulu, baik dari itu secara internal maupun eksternal, dan juga kita harus bisa menganalisis dengan menggunakan SWOT, supaya kita mengetahui kelebihan dan juga kelemahan yang ada di lingkungan kita, dan juga kita juga harus rajin membaca situasi atau perkembangan yang sedang terjadi saat ini, supaya kita pun bisa mengetahui peluang apa yang bisa kita ambil dari keadaan seperti ini, yang terkait dengan 4I yang tadi Bapak terangkan. Sementara mungkin itu aja, Pak. Manfaatnya sudah. Ya, manfaatnya jadi kita bisa berkaca untuk pengetahuan kita. Jadi kita tahu langkah apa yang harus diambil. Ya. Kalau kita akan mendirikan satu perusahaan atau meniti karir di bidang yang lain. Oke, Dirus. Mana Dirus? Dirus. Lagi berkopi. Ya, baik Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas materi yang diberikan pada malam hari ini, Pak. Ya. Di mata kuliah ALB
di mana materi pada malam hari ini telah memberikan ilmu kepada saya tentang cara analisis berbisnis, di mana ada kekuatan, ancaman maupun kelemahan dari pebisnis sehingga bermanfaat bagi bisnis saya nanti, Pak. Terima kasih, itu saja, Pak. Oke. Dari Starigan. Ya Pak, untuk kesimpulannya mungkin dari rencana usaha yang kita mau jalankan mungkin harus dilakukan beberapa analisa sesuai yang kita pelajari tadi supaya dapat membuat satu strategi ya. Strategi membangun usaha dan mendapatkan peluang yang kita rencanakan. Terus manfaatnya untuk saya pribadi ini merupakan pengetahuan baru Pak ya untuk dalam bidang bisnis, karena memang saya nggak bergelut memang di perbisnisan karena kita kan pegawai jadi nggak ada konsep ke sana, tapi mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin bisa ada pemikiran ke sana Pak. Ada keterbukaan pemikiran ke sana gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Rahmat Aryadi, Gojali. Ya, menurut saya materi kali ini memberikan gambaran bahwasanya di dalam analisis lingkungan bisnis terdapat dua faktor penting yang harus diketahui dan diidentifikasi. Yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu tentang kekuatan dan kelemahan, kemudian faktor eksternal yaitu tentang peluang dan ancaman. Kedua faktor tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam bisnis. Dengan mengetahui kedua faktor tersebut, berbagai keputusan bisa diambil dalam menjalankan, baik memulai atau sedang melakukan bisnis itu sendiri. Kemudian untuk manfaatnya yaitu bertambahnya ya pengetahuan dan wawasan saya tentang analisis lingkungan bisnis, khususnya terkait materi tentang 4I tadi, di mana kita harus memahami tentang apa saja isu-isu yang berkembang di luar. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Eta Octavian, Diana, Eta. Terima kasih Pak buat materinya malam ini. Jadi dari hasil malam ini saya dapat nyimpulkan ternyata ALB ini adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Dia diklasifikasikan ada dua faktor lingkungan internal dengan eksternal. Kalau internal itu dari dalam, kalau eksternal itu dari luar. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri buat saya, kebetulan kan kita kan nggak tahu ya Pak ya ke depannya ini bagaimana, entah kita mau mau ada usaha gitu kan, jadi kita bisa belajar dari ALB ini, kita bisa lihat analisis dari faktor-faktor lingkungan luar, dalam, kemudian pakai analisa SWOT biar kita lihat kalau untuk musim sekarang ini atau untuk beberapa tahun ke depan. Itu tuh peluang apa yang bisa kita ambil. Pak, makasih Pak. Mary. Ya, baik Pak. Kalau dari saya kesimpulan malam ini, terima kasih Pak untuk materi malam ini terkait dengan mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Nah, dari materi ini bisa kita simpulkan kalau lingkungan bisnis ini mempelajari segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dari suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Nah, dari analisis lingkungan bisnis ini juga kita bisa mengetahui ada dua faktor. Yang pertama dari lingkungan internal, yang kedua dari lingkungan eksternal. Nah,
strateginya sendiri untuk analisis lingkungan bisnis ini kita bisa menggunakan analisis SWOT. Sementara untuk manfaat yang bisa kita ambil, ini sangat baik sekali sih Pak, materi ini. Apalagi ketika kita nantinya akan memulai sebuah bisnis, ini bisa menjadi dasar untuk kita menentukan atau kita mengklasifikasikan bisnis apa yang mungkin bisa kita ambil terkait dengan situasi kondisi di masa mendatang ataupun setelah COVID berakhir gitu. Seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke ya, sekarang udah selesai kuliah kita. Nah, yang mempengenkan yang belum isi KRS sifatnya, ya kan? Dosen PA-nya untuk minta persetujuannya, ya. Dan ya semoga lancar ke depannya. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting ini. Sampai jumpa lagi. Semoga ilmu yang Bapak sangat dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Pak. Silakan meninggalkan ruangan, kamu meninggalkan ruangan. Selamat malam. Malam Pak. Ya malam. Pak absen gimana Pak? Di Google Classroom ya. Di Google Oke Pak. Ya. Absen di mana Pak? Apa Pak? Google Nggak jelas, Classroom. Pak. Di Google Classroom. Oh. Ya, absennya di Google Classroom. Berarti baik Pak, makasih banyak Pak. Ya. Posting ulang ya Pak ya. Ada komentar ada? Bisa saya lanjutkan Oh oke Pak, si Pak. Ya Pak. Ya. Kasih Pak. Ya. Iya.